Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu lughatal arabiyya ba'du minal lughatil qur'aniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin adada lamir raqiq wa la azmi tanqiq salatan tarzuquna biha min ahli ta'ati wa taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyaratan qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abri bakina siddiq wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita terus membacanya kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil ad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang ismud dhamir, yaitu tentang kata ganti. Tolong perhatikan semuanya. Nanti Bapak akan jelaskan melalui dua media. Pertama, penjelasan secara media yang sudah kalian lihat di samping ini, dan yang terakhir nanti Bapak menggunakan media seperti biasa, papan tulis atau whiteboard. Baik, isim dhamir adalah kata ganti subjek ataupun objek. Nah, isim dhamir di sini terbagi dua, ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Munfasil itu letaknya di awal dan muttasil letaknya di akhir. Nah, dhamir munfasil apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, mereka sekalian laki-laki. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Huna, mereka sekalian perempuan. Anta, kamu seorang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kamu sekalian laki-laki. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Dan antuna, kamu sekalian perempuan. Ana, saya, dan yang terakhir nahnu atau kami. Nah, ini wajib kamu hafalkan. Kenapa? Karena ini pondasi awal untuk bisa mempelajari ilmu bahasa Arab lebih lanjut. Nah, huwa di sini adalah dhamir munfasil. Huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini semua adalah dhamir munfasil yang letakkan di mana? Di awal kalimat. Nah, kalau dhamir yang selanjutnya adalah dhamir muttasil. Perhatikan di kolom yang warna hitam atau yang warna coklat ada dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini ada dhamir yang bersambung dengan kata benda setelahnya atau kata kerja setelahnya. Contoh, huwa berubah menjadi hu, huma jadi huma, hum jadi hum, hiya jadi ha, huma jadi huma, hunna jadi hunna, anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum, anti jadi ki, antuma jadi kuma, antuna jadi kunna, ana jadi ya, nahnu jadi na. Perhatikan semuanya. Contoh kata bendanya dari kata kitabun. Kitabun ditambah anta, kitabun ditambah hu, kitabuhu, kitabun ditambah huma, jadi kitabuhuma. Kitabun ditambah hum, jadinya kitabuhum. Nah, ini adalah dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil ini bersambung pada kata benda atau kata kerja setelah kata benda atau setelah kata kerja. Nah, kitabun ditambah ha jadi kitabuha, kitabun ditambah huma jadi kitabuhuma, kitabun ditambah hunna jadi kitabuhunna, kitabun ditambah ka jadi kitabuka, kitabun ditambah kuma jadi kitabukuma, kitabun ditambah kum jadi kitabukum, kitabun ditambah ki menjadi kitabuki, kitabun ditambah kuma jadi kitabukuma, kitabun ditambah kunna menjadi kitabukunna, kitabun ditambah ya jadi kitabi, kitabun ditambah na jadi kitabuna. Baik, perhatikan semua. Tiga pertama itu namanya disebut dengan gaib. Kenapa gaib? Karena orangnya tidak hadir. Tiga yang kedua dari hiya, huma, hunna itu disebutnya adalah
domir ghaibah atau domir yang gaib untuk perempuan. Yang ketiga adalah anta, antuma, antum. Itu disebutnya domir mukhatab. Domir mukhatab itu adalah domir yang menunjukkan lawan bicara. Untuk laki-laki, anti, antuma, antuna adalah domir mukhatabah. Domir yang menunjukkan lawan bicara laki-laki. Ana adalah domir mutakalim wahidin, nahnu adalah domir mutakalim ma'a yang artinya mutakalim wahidin artinya saya, mutakalim ma'a artinya bersama-sama. Nah, perhatikan contoh yang nanti Bapak akan tulis. Perhatikan semua. Nah, di sini ada kata domir. Nah, domir di sini adalah kata ganti. Kata ganti subjek ataupun objek. Nah, domir terbagi dua bagian. Ada yang disebut domirun mungfasilun. Mungfasilun. Ini apa? Domir yang terputus. Ini artinya domir yang terputus. Letaknya di mana dia? Di awal. Letaknya di awal kalimat. Ada yang kedua disebut dengan domir muttasil. Domir muttasil artinya bersambung. Yang tadi Bapak udah jelaskan. Nah, dia letaknya di mana? Letaknya di akhir pada suatu kata. Di akhir kata atau di akhir sebuah kalimat. Nah, yang domir mungfasil apa contohnya? Huwa tadi sampai dari domir huwa sampai domir nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu namanya domir mungfasil, letaknya di awal kalimat. Contoh, misalkan huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Lihat, letaknya domirnya di mana? Di awal. Ini letaknya di awal. Kenapa? Karena disebut dengan domir mungfasil. Letaknya di awal kalimat. Nah, ini dari huwa sampai nahnu itu disebutnya domir mungfasil karena letaknya di awal kalimat. Nah, huwa huma hum, ini juga disebutnya sebagai domir ghaib. Hiya huma hunna itu disebutnya domir ghaibah. Anta antuma antum itu mukhatab, lawan bicara, ada lawan bicaranya. Anti antuma antuna itu adalah mukhatabah, lawan bicara perempuan. Maksudnya yang kita bicara, kita berlawanan dengan lawan bicaranya jenisnya perempuan. Ana, saya mutakalim wahidin, nahnu kami mutakalim ma'ah. Nah, jadi sesuaikan huwa mudarrisun. Huma, berarti kalau huma jumlahnya berapa? 2. Berarti kita ganti mudarrisani. Mudarrisani. Ingat kalau jumlah 2, bilangan 2 dalam bahasa Arab itu ditambahkan alif dan nun. Alif dan nun. Jumlahnya berapa? 2. Baik laki ataupun perempuan. Ini sebagai pengganti harkat domah. Jangan gini, huwa mudarrisani, salah. Atau huma mudarrisun, salah. Yang benar bagaimana? Huma mudarrisani. Nah, yang hum berarti mudarrisuna. Hum mudarrisuna. Kenapa? Karena hum di sini artinya banyak. Banyak untuk siapa? Untuk laki-laki. Banyaknya untuk laki-laki. Maka jamak mudzakkar salim itu diakhiri dengan waw nun. Jangan seperti ini. Hum
mudarrisun. Salah. Kenapa? Karena hum ini menunjukkan jumlahnya banyak, bukan satu orang. Kalau satu orang, maka kita katakan huwa mudarrisun, huwa muallimun, huwa talibun, huwa tilmidun. Nah, sekarang kita bahas contoh dari dhamir ghaibah yang perempuan. Kita ganti. Berarti hiya, huma, hunna. Ini letakkan di mana? Di awal kalimat. Ini kita ubah. Ingat, bedanya muzakkar dengan muannas itu adalah tamarbutoh. Ini untuk perempuan. Nah, kalau yang laki-laki tidak ada. Berarti kita tambahkan mudarrisun, jadinya mudarrisatun. Berarti kalau dua ditambahkan apa? Ditambahkan ani, menjadi mudarrisatani. Nah, kalau jamak untuk perempuan atau muannas, ini hunna jangan diucapkan hunna mudarrisatun. Salah, tapi hunna mudarrisatun. Nah, tuh lihat perbedaannya. Dia di sini. Ini untuk yang ghaib muzakkar. Ghaibun muzakkarun. Ini. Yang ini ghaibatun muannasatun. Muannasun. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, bagaimana kalau anta? Gampang. Berarti kita ganti anta mudarrisun, antuma mudarrisani, antum mudarrisuna. Kalau hiya, maaf, kalau anti berarti anti sederet dengan hiya. Berarti anti mudarrisatun, antuma mudarrisatani. Berarti antunna itu mudarrisatun. Seperti itu. Jadi ini anta, antuma, antum disebutnya dengan dhamir mukhatab. Lawan bicara yang jenisnya laki-laki. Ada anta, antuma, antum. Ini dhamir mukhatab, lawan bicara. Yang laki-laki atau mukhatab. Nah, kalau yang mukhatabatun itu atau disebut dengan mukhatabah, anti, antuma, antunna. Nah, bagaimana kalau anak? Contohnya, anak bisa mudarrisun, anak bisa mudarrisatun. Nahnu bisa mudarrisun, nahnu juga bisa mudarrisatun. Nah, itulah contoh dari isim dhamir yang munfasil. Nah, bagaimana? Sekarang kita mau bahas tentang dhamir muttasil. Apa perbedaan antara dhamir munfasil dengan dhamir muttasil? Kalau dhamir munfasil sekali lagi letaknya di awal, kalau muttasil letaknya di akhir kalimat. Sebagai contoh, Bapak akan berikan seperti ini. Baik, perhatikan semuanya. Nah, kalau yang dhamir muttasil, sekarang dhamir muttasil. Tadi huwa berubah. Nah, ini dhamir muttasil nih ya, yang ini nih. Ini yang Bapak setelah garis atau setelah tanda panah. Huwa jadi hu. Huma menjadi huma. Hum menjadi hum. Hiya menjadi ha. Kemudian huma. Hunna menjadi hunna. Nah, ini letakkan di mana? Akhir. Contoh. Pada sebuah kata kitabun ditambah hu sama dengan
kitabuhu. Kitabun ditambah huma menjadi kitabuhuma. Nah, letaknya di mana? Dia letaknya di akhir. Lihat pada kata kitabuhuma. Kitabuhuma ini letaknya di akhir kalimat. Jadi perbedaannya domir munfasil di awal, sedangkan mutasil letaknya di mana? Di akhir kalimat atau setelah kata kerja ataupun setelah kata benda. Jadi kesimpulannya seperti ini. Huwa yang sebelah sini domir munfasil, sebelah sini domir mutasil. Perhatikan, huwa jadi hu, huma jadi huma, hum jadi hum, hiya jadi ha, huma jadi huma, hunna jadi hunna, anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum, anti jadi ki, antuma jadi kuma, antuna jadi kunna, ana jadi ya, nahnu jadi na. Itulah yang disebut dengan domir munfasil yang pertama, muttasil yang kedua. Nah, ini wajib kalian hafalkan. Karena kalau tidak dihafalkan, maka nanti kalian bisa cepat lupa. Paham semuanya? Jadi wajib dihafalkan. Dan kesimpulannya, Bapak akan ulang sekali lagi yang artinya huwa dia seorang laki-laki, huma dia dua orang laki-laki, hum mereka sekalian laki-laki, hiya dia seorang perempuan, huma dia dua orang perempuan, hunna mereka sekalian perempuan. Anta kamu seorang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kamu sekalian laki-laki, anti kamu seorang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, antuna kamu sekalian perempuan. Anak saya, nahnu kami. Baik, dari Bapak cukup sekian. Bila ada kekurangan, itu dari Bapak. Yang benarnya hanya dari Allah. Qulil haqqu mir rabbikum. Yang benar hanya dari Allah. Dari Bapak cukup sekian. Jika ada tutur kata Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa atlubu minkumul afwa idza khata'at minni wal haqqu mir rabbi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.